Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nur Afia dengan NIM L0212111009 dari program studi manajemen sumber daya perairan. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi genetika populasi. Pengertian genetika populasi. Terlebih dahulu yang harus diketahui adalah apa itu genetika populasi. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Populasi itu sendiri merupakan kumpulan individu. Jadi, genetika populasi merupakan pewarisan sifat pada tingkat populasi atau cabang genetika yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Selanjutnya adalah pengertian sel. Sel adalah satuan unit terkecil pada makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisme kehidupan. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah organisme pertama yang hidup di bumi. Organisme yang termasuk dalam tipe ini antara lain adalah Archaebacteria atau Eubacteria dan blue-green algae. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokariotik. Contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Meskipun sama-sama tergolong dalam sel eukariotik, namun sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Berikut kita lihat perbedaannya pada tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada tabel dapat kita lihat antara perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama itu terdapat pada ukuran sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Kemudian bentuknya pada sel tumbuhan itu tetap dan sel hewan tidak tetap. Kedua itu dinding sel tumbuhan ada dan sel hewan tidak ada. Plastisida pada sel tumbuhan ada dan sel hewan tidak ada. Lisosom sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada untuk pencernaan makanan secara pinositosis atau fagositosis. Sentriol pada sel tumbuhan tidak ada dan sel hewan ada. Badan Golgi pada sel tumbuhan disebut diktiosom dan pada sel hewan disebut badan Golgi. Vakuola pada sel muda kecil dan banyak, pada sel dewasa tunggal dan besar. Kemudian pada sel hewan tidak mempunyai vakuola, walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil baik pada sel muda maupun sel dewasa. Flagela atau silia pada sel tumbuhan tidak ada dan pada sel hewan ada tetapi tidak semua. Dan yang terakhir adalah klorofil, sel tumbuhan ada dan pada sel hewan tidak ada. Selanjutnya adalah materi genetik dan sintesis DNA. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Yang meliputi materi genetik adalah DNA dan RNA. Namun sebelum mengetahui lebih banyak tentang gen dan DNA, yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang kromosom. Jadi kromosom itu adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Dapat dilihat pada gambar itu ada bagian-bagian kromosom. Salah satunya adalah kromatid, merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Dan ada juga bagian sentromer, itu merupakan pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Selanjutnya adalah struktur DNA. Asam deoksiribonukleat atau disingkat dengan DNA merupakan kimia yang paling penting pada makhluk hidup yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan suatu polimer nukleotida ganda yang berpilin atau double helix. Setiap nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, satu basa nitrogen, dan satu gula pentosa. Gula pentosa yang menyusun DNA terdiri dari gula deoksiribosa yang kekurangan satu molekul oksigen.
Basa nitrogen yang menyusun DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariotik terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadi replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis 1. Selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA itu terdapat pada strukturnya, yaitu DNA double helix dan RNA itu tunggal. Komponen gula pada DNA itu deoksiribosa dan RNA itu ribosa. Pada basa nitrogen, DNA purinnya adenin dan guanin, pirimidin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA purinnya adenin dan guanin, pirimidinnya urasil dan sitosin. Kemudian letaknya pada DNA itu terletak di inti mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA itu pada inti sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Dan perbedaan terakhir itu terdapat pada jumlahnya, di mana DNA itu jumlahnya tetap dan RNA itu jumlahnya berubah-ubah. Materi selanjutnya adalah tentang ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana DNA digunakan untuk membuat protein yang kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Protein bisa berupa enzim, hormon, atau reseptor. Mekanisme ekspresi gen terbagi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan peristiwa pengkopian pada DNA untuk membentuk mRNA, dan translasi merupakan peristiwa penerjemahan informasi pada mRNA untuk membentuk protein. Transkripsi. Pada transkripsi itu ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. Pada tahap elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang terbentuk. Tahap terminasi. Proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Setelah untai mRNA benar-benar selesai disintesis, maka transkripsi dihentikan dan mRNA akan terpisah dari cetakan DNA. Salinan mRNA gen yang baru terbentuk akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein selama proses translasi. Selanjutnya adalah translasi. Pada translasi itu juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi, pada tahap ini kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Tahap terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.